Baiklah, di sini saya akan memberikan tutor untuk uji one way ANOVA dengan SPSS. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA adalah analisis covariance, adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA itu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Dan yang ketiga, data-data masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang keempat, variabel antar kelompok harus homogen. Di sini sudah ada contoh kasus untuk uji one way ANOVA. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Dan yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, langkah-langkah untuk uji one way ANOVA, yang pertama melakukan uji normalitas, yang kedua melakukan uji homogenitas, dan yang ketiga melakukan uji one way ANOVA. Di sini sudah ada data yang data yang akan digunakan untuk uji one way ANOVA. Data dari HP merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Untuk mempermudah, kita urutkan datanya menjadi berurut ke bawah seperti ini dengan pengkodean atau kategori merek seperti ini. Kita akan berikan pengkodean atau kategori mereknya. 1 itu Samsung, 2 itu Oppo, 3 itu Vivo, dan 4 itu Lenovo. Itu untuk mempermudah dalam penginputan datanya nanti di SPSS. Maka kita langsung ke aplikasinya. Oke, selanjutnya kita pilih variabel view. Di sini kita pada kotak name pertama kita ketik X. Maka akan muncul seperti ini. Pada desimal kita ubah menjadi 0. Pada label kita ketik merek. Nah, kemudian pada values kita klik. Di sini akan muncul kotak dialog. Akan kita isi dengan kategori merek atau pengkodean yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini yang ini dengan cara value kita ketik 1. Pada label kita masukkan merek HP. Yang pertama tadi Samsung. Mungkin kita add. 2 tadi adalah Oppo. 3 adalah Vivo. Keempat adalah Lenovo. Setelah semuanya kita input, kita klik OK. Nah, pada kotak name kedua kita ketik Y. Pada desimal kita ubah kembali menjadi 0 karena tidak ada pecahan. Pada label kita ketik penjualan. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Yang lain tidak perlu diubah. Ini disebut sebagai proses pemberian nama untuk variabel penelitian. Selanjutnya kita pindah ke data view. Maka akan munculnya seperti ini. X ini
adalah merek dan Y ini adalah penjualan. Kita kembali ke sini, ini adalah merek dan inilah penjualan. Kita akan pindahkan ini ke program SPSS. Caranya kita blok dulu semuanya datanya. Ini ada 40 data. Setelah itu kita copy, kemudian kita buka SPSS, lalu kita paste. Nah, kita cek dulu apakah ke-40 datanya sudah diinput. Setelah berhasil, kita akan melakukan uji normalitas. Caranya kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Merek kita masukkan ke factor list, penjualan kita masukkan ke dependent list, lalu kita pilih plot, kita centang normality plot with test, yang artinya melakukan uji normalitas, kemudian continue dan klik OK. Kita tunggu sebentar, lalu akan muncul output seperti ini. Kita scroll aja ke bawah, kita fokus pada tabel test of normality. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, dari output ini penjualan Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo memiliki signifikan lebih dari 0,05 yang artinya datanya berdistribusi normal. Lalu kita kembali ke data view. Selanjutnya kita akan melakukan analisis homogenitas dan uji one way ANOVA. Caranya pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, lalu pilih one way ANOVA. Kita akan lakukan secara bersamaan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Caranya seperti ini, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Merek kita masukkan ke faktor, penjualan lalu kita masukkan ke dependent list. Pilih post hoc, centang 2K, lalu continue. Lalu pilih option, kita centang descriptive dan homogeneity yang artinya melakukan uji homogenitas, lalu pilih continue dan klik OK. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul output seperti ini. Output descriptive, test of homogeneity of variance, dan ANOVA. Nah, interpretasi output uji one way ANOVA. Nih, berdasarkan output SPSS descriptive dapat dilihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek HP tersebut, di mana rata-rata penjualan HP Samsung itu 45,30, Oppo 41,10, Vivo 39,00, Lenovo 35,70. Maka dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah HP Samsung sebesar 45,30. Lanjut kita ke tabel berikutnya, yaitu test homogeneity of variance. Nah, berdasarkan output SPSS homogeneity of variance diperoleh nilai signifikan sebesar 0,074 ini. Karena nilai signifikansinya 0,074 yang artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang dibandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya pada tabel ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu jika nilai signifikan
lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Nah, berdasarkan output ANOVA ini diketahui nilai signifikan 0,009 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Sekian video dari saya, video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.